Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 247822033 dan kali ini saya akan melanjutkan yang mengerjakan tugas Kiscope Tracer ya, di chapter 9 di lab 13 yaitu yang berjudul paket tracer identify MAC and IP address PKE. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ini ya, topologinya ya. Dan di sini ternyata kita sudah mempunyai ini objektifnya. Di sini ada objektifnya. Jadi kita disuruh untuk melakukan dua hal. Ya, objektif pertama yaitu kita disuruh untuk gather PDU information for local network communication, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Terus yang kedua ada gather PDU information from remote network communication. Di sini kita mengumpulkan informasi PDU untuk mengkomunikasi jaringan jarak jauh. Jadi kita bisa lakukan mengumpulkan informasi PDU itu dari jarak jauh. Mengumpulkan dari jarak jauh. Sini ada background ya, latar belakangnya di sini. This activity is optimized from viewing PDU. The device already configured. You will gather PDU information in simulation mode and answer a series of questions about the data you collect. Jadi kita disuruh untuk aktivitas ini difokuskan untuk mengganti atau mengamati PDU ya, mengamati PDU. The device perangkat sudah dikonfigurasi sebelum kamu akan mengumpulkan informasi PDU dalam mode simulasi dan menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, instruksi bagian pertama di sini ada gather PDU information ya. Kita disuruh untuk mengumpulkan informasi PDU untuk mengkomunikasikan jaringan lokal. Di sini ada catatannya. Tracer. Jadi kita disuruh lakukan pengamatan saat paket berjalan dari satu ini 172 ke 173. Jadi kita disuruh untuk melakukan ping ya. Jadi kita bisa langsung ping saja. Kita klik satu yang ini ya. Bukan. Kita ping yang berapa tadi? Oh, 5 ya. Sini. Baru ini aja biar lagi hilang. Yang bukan umatnya, cintai hambanya. Klik dari sini. Terus kita buka config desktop, lalu command prompt, kita ping ya, ping 172.16. oh 16 titik, oh enggak dong, 172.16 31 ya, 31.2. Seperti nggak bisa guys. Kita setelah ini harus menggunakan simulation mode. Kita simulation di sini, kita repeat si pingnya. Nah, ketika di ping,
kenapa nge-lag? Oh, nggak kita play jadi dia begitu ya. Nah, dia begini ya. Ada muncul hub-hub di sini. Jadi dia ternyata dia ini eh, paketnya berjalan tuh dari sini karena dia kan mengeping kan ya. Dia mengeping, terus dia ke hub, terus dia ke switch ya, switch. Mm-mm. Ya, ini ke sini. Oh, lalu mereka langsung mengirim kedua. Jadi di hub ini dia menentukan jalur mana yang perlu dikirim. Jadi kan di sini dia ada 2 jalur. Lalu dia tuh mengirimnya pilih antara switch atau ke si PC-nya. Karena tujuannya ke sini, jadi dia ke sini. Kalau ke sini kan salah nih. Nah, baru dia ntar mereply ke sini. Oke, seperti itu ya. SPDU. Hmm. 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 Tolong tanyakan pada simulation. Bisnis. Ya, seperti ini. Misalnya media. Oke, jadi di sini ada beberapa reflection pertanyaan ya. Kita akan mencoba ping dari sini ke sini ya. Config desktop from ping 10 10 10 3. Nah, kalau di ping dari sini, jadi dia akan ke access point. Setelah ke access point, dia akan mengirim ke switch. Baru dari switch dia mengirimkan ke router. Tapi karena dia
tidak perlu ke router ya, karena dia hanya ingin mengirimkan ke sini. Jadi setelah dia mendapatkan balasan ya dari switch now, dia langsung ke access point lagi dan langsung mengirimkan ke penerima ya, penerimanya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Dikatakan bahwa kita akan langsung menjawabnya saja. Where is the three different types kabel media use connect device? Artinya apakah ada jenis kabel atau media berbeda yang digunakan untuk menghubungkan perangkat? Di sini ada medianya, ada kabel yang berbeda ya. Di sini ada kabel ini pakai Cooper. Terus di sini ada kabel untuk wireless ya. Terus selanjutnya ada di sini lagi mana pertanyaannya? Terus di sini dikatakan apakah jenis kabel yang mempengaruhi PDU? Di sini dikatakan bahwa kabel itu tidak mengubah isi dari PDU, hanya cara fisiknya itu mentransmisikannya. Jadi sebenarnya dia tidak mengubah, tapi ada hanya fisiknya aja yang ditransmisikan. Selanjutnya, did the hub lose the information that the receive? Jadi apakah hub ini kehilangan salah satu informasi gitu dari penerima? Jadi hub ini sebenarnya tidak kehilangan data, tapi dia mengirimkannya ke semua port atau broadcast. Jadi hub ini dia nggak kehilangan data, cuman dia mengirimkannya semua. Kalau misalnya si switch itu dari switch langsung kirim gitu kan, dia nggak ngirim ke sini kan, tujuannya kan udah, kalau misalnya udah tahu di switch ada, ya udah dia nggak bakal kirim tempat yang lain. Tapi kalau hub ini dia ngirim kedua-duanya. Jadi dia benar-benar kabel penghubung yang semuanya jalan gitu, semuanya ada. Terus kalau hub ini ditanya lagi bahwa what does hub do with MAC address and IP address gitu. Jadi hub ini tidak menyimpan atau menggunakan MAC address, hanya meneruskannya. Jadi dia tuh nggak bakal menyimpan apapun dalam sini, tapi dia hanya meneruskan saja. Kalau di switch kan dia punya MAC address atau IP address dari semua PC ini. Nah kalau hub ini dia nggak punya, dia hanya meneruskannya aja. Jadi mau di sini ada 10 juga, tetap dia akan meneruskan semuanya. Dia juga nggak tahu ini, jadi cuma kayak jalan aja. Kalau nomor 5 di sini, did the wireless access point do anything with the information given to it? Access point ini meneruskan frame ke perangkat wireless, dia tidak memodifikasinya. Terus ke-6, was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Jadi MAC address atau IP ini nggak bakal hilang ya. Jadi dia tidak ada MAC address atau IP yang hilang saat melalui koneksi wireless. Karena ya dia ini cuma semacam kabel aja, jadi nggak bakal ada yang hilang. Nggak mungkin dong kita kayak mau melewati suatu jalan terus kita kehilangan, kecuali memang ada yang menyerang atau mengambilnya. Terus ini ada 7, what is the highest OC layer that the hub and access point use? Jadi di sini OC tertingginya itu di layer 1. OC layer di ini ya, di hub ya. Kalau access point itu di layer 2. Did the hub or access point ever replicate do was the receive with the rec-add? Jadi hub ini tidak mereplikasi PDU dengan RedX, hanya switch yang melakukan jika perlu. Nomor 9, when explaining the PDU detail, that which MAC address appear first, the source and destination. Destinasi MAC ini muncul terlebih dahulu dalam frame PDU atau detail tab. Why would the MAC address appear in the order? Kenapa MAC address ini appear di order? Karena frame-nya itu ditunjukkan ke MAC tujuan.
atau receiver terlebih dahulu. Jadi nggak dia makanya appear ke this foldernya. Terus nomor 11, was there a pattern to make address addressing in simulation? MAC address itu MAC address itu berawalan dari sama menunjukkan pabrikan atau tipe perangkatnya. Jadi semua dari awal itu sudah ada gitu dari pabriknya. Did the switch ever replicate a PDU that was rejected red X? Nomor 12 itu tidak hanya meneruskan ya. Jadi switch itu tidak hanya meneruskan PDU ke port yang sesuai. Jadi dia juga kan menyimpan, jadi dia nggak hanya meneruskan juga. Kalau nomor 13, every that PDU was sent between 10 network and 170 network, there was point there the MAC address suddenly changed where that occurred. Ini nomor 20. Oke, kita lanjut ke nomor 20. If this simulation was configured with IP6 instead the IP4, IP versi 4, what would be different? Jadi katanya jika kita menggunakan IP versi 6, format alamatnya itu akan berubah menjadi 128 bit dan pengamatan layernya itu ada 3, akan berbeda. Pengalamatan layernya itu 3 yang akan berbeda gitu. Misalnya tidak ada lagi tergantung pada net ya, jadi dia akan menggunakan Slack dan sebagainya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri dan terima kasih. Jika mencinta